presentasinya. Baik, Pak, sudah siap. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu reviewer, dosen pendamping, dan teman-teman yang telah hadir di room Zoom sekarang ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang telah mendanai PKM kami dan Universitas Andalas yang telah memfasilitasi PKM kami. Izinkan kami untuk mempresentasikan PKM kami dengan judul Fitoremediasi Lahan Bekas Tambang Emas melalui Budidaya Bunga Matahari sebagai sumber bahan baku energi terbarukan. Perkenalkan, saya Panji Ramadan sebagai Ketua, Fauziah Elusna sebagai anggota 1, Afifah sebagai anggota 2. Dalam pelaksanaan PKM ini kami didampingi oleh dosen pendamping yaitu Dr. Gusmini SPMP. Dilatar belakangi dari permasalahan lahan bekas tambang emas yang mengalami degradasi sifat fisika, kimia, dan biologi tanah, sehingga kesuburan dari tanah tersebut menjadi sangat minim. Proses penambangan yang mana dilakukan dengan cara pembolak-balikan lapisan subsoil menjadi soil yang permunian biji emas tersebut dari mineral-mineralnya dengan menggunakan merkuri. Jika merkuri dikonsumsi oleh makhluk hidup, ini akan membahayakan kesehatan. Dan perlu dilakukan fitoremediasi untuk mereduksi dari merkuri tersebut, yaitu menggunakan tanaman hiperkumulator bunga matahari. Untuk membantu pertumbuhan bunga matahari, maka ditambahkanlah bahan organik sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman hiperkumulator. Hasil dari tanaman bunga matahari tersebut dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan yaitu biofuel. Adapun target luaran dari PKM ini yang pertama yaitu laporan kemajuan, naratif review, dan laporan akhir. Metode pelaksanaan PKM ini dirancang dengan metode luring, yang mana karena adanya pandemi COVID-19 sehingga PKM kami dimodifikasi menjadi sistemnya daring, yang mana menggunakan media virtual seperti Zoom, WA, seluler, dan kami mencari literatur review menggunakan search engine dengan memasukkan kata kunci, dan didapatkanlah data dari yang kami cari tersebut dan lalu kami olah. Setelah itu didapatkan hasil dan outputnya berupa naratif review. Dari review yang dilakukan, didapatkan karakteristik lahan bekas tambang emas sangat berbeda dengan karakteristik sebelum ditambang. Misalnya tekstur tanah, yang awalnya berkriteria lempung dengan dominasi debu dengan persentasenya 60%, berubah menjadi tekstur pasir dengan dominasi pasir dengan persentase mencapai 90%. Selain itu, pH tanah, C organik, kejenuhan basah, N total, dan kandungan kaliumnya juga mengalami penurunan, yang mana ini mengidentifikasi bahwa lahan bekas tambang emas mengalami miskin hara. Kemudian yang menjadi titik berat permasalahan lahan bekas tambang emas yaitu kandungan Hg, yang awalnya tidak ada berubah menjadi besar dari 4 ppm, yang mana ini melewati ambang batas toleransi tanah terhadap keberadaan Hg, yang sebenarnya hanya 0,001 ppm. Untuk membantu pertumbuhan bunga matahari digunakan bahan organik sebagai perbaikan hara, yang mana kation seperti Ca dan Mg pada permukaan bahan organik akan mengalami pertukaran dengan logam berat yang ada pada tanah. Selanjutnya akan terjadi reaksi organol metal kompleks antara asam-asam organik pada permukaan bahan organik dengan logam berat yang ada pada tanah. Selanjutnya juga akan terjadi reaksi kompleks antara bahan organik dengan logam berat. Panjang suatu proses dengan menurunkan tingkat intensitas logam berat yang ada di dalam tanah dengan cara memanfaatkan jasa tumbuhan. Mekanisme dalam fitoremediasi ini ada 5 proses. Yang pertama adalah phytoextraction, yang kedua adalah phytostabilization, yang ketiga adalah phytodegradation, yang keempat adalah photostimulation, dan yang terakhir adalah phytovolatilization. Salah satu tanaman yang dapat kita gunakan untuk kita manfaatkan pada proses fitoremediasi adalah tanaman bunga matahari. Tanaman bunga matahari dalam melakukan mekanisme fitoremediasi menggunakan proses phytoextraction. Dalam proses phytoextraction akan mengumpulkan logam-logam berat di
lalu dibawa ke bagian tanaman lain seperti dedaunan dan bagian pucuk. Selanjutnya adalah dalam mekanisme ekstrak logam berat. Pada mekanisme ekstrak logam berat, adanya 3 tahapan dalam mekanisme tersebut. Yang pertama adalah penyerapan logam oleh akar. Logam dibawa ke dalam larutan sekitar akar agar tumbuhan dapat menyerap logam. Yang kedua adalah translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain. Setelah logam berat masuk ke dalam sel akar, selanjutnya logam diangkut melalui jaringan silem yang juga terlibat dalam pengangkutan air dan garam terlarut. Yang ketiga adalah lokalisasi logam pada bagian sel tertentu, yaitu membola. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan. Vakuola berperan dalam menyimpan dan mengontrol tingkat logam yang esensial maupun non-esensial yang berada dalam tumbuhan. Selanjutnya adalah mekanisme tanaman dalam mereduksi Hg. Hg yang ada di dalam tanah diserap oleh tanaman dalam bentuk Hg2+. Lalu, terjadinya perubahan Hg2+ menjadi Hg organik atau metil merkuri dalam bentuk RCH3 ditambah Hg2+. Lalu, metil merkuri tersebut akan ditranslokasi menjadi Hg0. Hg0 yang dihasilkan akan dikeluarkan ke udara dalam proses phytovolatilization. Metil merkuri yang berada pada tanaman apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia akan berbahaya, sehingga tanaman tersebut dapat diolah salah satunya menjadi energi terbarukan. Energi terbarukan yang dikenal juga dengan istilah biofuel, yang mana terdiri dari beberapa bagian seperti biogas, biodiesel, bioetanol, bioaftur, dan lain-lain. Biji bunga matahari dapat dijadikan sebagai biodiesel. Hal ini karena kandungan asam lemak dari biji bunga matahari, yaitu FFA-nya, kecil dari 5%, dan didapatkan hasil ekstraksi dari minyak biji bunga matahari sebesar 32,45%. Setelah dilakukan uji laboratorium, didapatkan hasil bilangan asamnya sebesar 0,1 mg KOH per gram. Sedangkan menurut standar nasional, biodiesel yang layak yaitu bilangan asamnya kecil dari 0,5 mg katalis per gram, sehingga biodiesel dari biji bunga matahari berstandar nasional. Kesimpulan yang didapatkan yaitu lahan bekas tambang emas memiliki sifat-sifat tanah yang sangat jelek, serta adanya akumulasi logam berat seperti Hg yang sangat tinggi. Bahan organik berperan dalam meningkatkan kualitas tanah, terutama dalam penyediaan hara bagi tanaman. Tanaman hiperikula atau tanaman bunga matahari sangat mampu mereduksi Hg dari tanah, dan hasil dari produksi tanaman biji bunga matahari tersebut dapat dijadikan sebagai sumber energi terbarukan, yaitu biofuel. Potensi hasil dari PKM kami yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai penunjang penelitian mengenai perbaikan tanah lahan bekas tambang emas, dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat dalam memperbaiki sifat-sifat tanah lahan bekas tambang. PKM kami telah mencapai 80% yang meliputi naratif review dan laporan kemajuan, dan rencana selanjutnya yaitu sisanya 20% yang mana kami akan menyelesaikan laporan akhir dan naratif review. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panji, Afifa, dan Fauzia. Silakan Bu Ani. Iya, terima kasih Panji dan kawan-kawan, Fauzia, Siva. Selamat ya, Anda sudah sampai sini, dan saya suka presentasinya ini, tidak bertele-tele tapi Anda memberikan penjelasan dengan apa namanya animasi seperti itu. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Tadi ada data sebelum dan sesudah. Itu data apa ya? Sebelum ada tambang atau setelah diberikan tanaman bunga matahari? Izin menjawab, Ibu. Ya. Data tadi itu berupa tanah sebelum dan sesudah ditambang. Ini yang menjadi jadi
jadi Ya, titik kontrolnya. awal ya, titik awal Anda penelitian. Ya, apa, mereview ini. Oke. Ada nggak data setelah diberikan bunga matahari terus menjadi seperti ini lahannya? Gitu. Ada nggak? Izin menjawab, Ibu. Penelitian ini kami laksanakan dengan review. Jadi sebelumnya kami pelaksanaannya dengan sistem luring, namun karena ada pandemi kami melaksanakan dengan sistem daring. Namun penelitian sebelumnya belum ada, kami menemukan penelitian yang meremediasi lahan bekas tambang emas dengan menggunakan bunga matahari, yang mana sebelumnya orang telah melakukan penelitian pada lahan bekas tambang emas dan lahan bekas tambang batu bara ya Bu. Jadi di batu bara itu logamnya itu lain, yaitu logamnya Pb20, sedangkan di emas itu logamnya Ag20 Bu. Oke. Jadi Ya, barangkali dengan kandungan yang ada di bunga matahari, kemudian lahannya mengandung Hg seperti ini, berapa barangkali ada efisiensi penyerapan atau penjerapan atau bisa dilakukan degradasi tadi, karena Hg kalau di makhluk hidup kan jadi metil tadi ya, sehingga itu sudah tidak berbahaya lagi. Barangkali nanti ketika membuat review yang naratif mau dipublish ke jurnal yang Anda tuju, informasi itu akan lebih jelas gitu. Kemudian saya lihat yang 20% yang belum Anda lakukan yang apa ya? Ini sudah 80% secara keseluruhan. Yang 20%-nya apa dan kapan itu mau dilakukan? izin menjawab Bu. Ya. Silakan. Kami pelaksanaan kami sudah mencapai 80% yaitu naratif review dan laporan pengajuan, yang mana 20%-nya lagi itu laporan akhir dan naratif review. Jadi naratif review kami ini akan kami rampungkan lagi dan kami review kembali apakah yang masih ada kekurangan dari naratif kami. Jadi kami lakukan revisi ulang lagi. Setelah itu kami membuat laporan akhir. Laporan akhirnya sudah ada di Ansur. Oke. Saya ingin tanya, masih ada waktu ya? Silakan. 1 menitan. Kira-kira kalau logam berat tadi di melalui proses remediasi itu ngumpulnya terus ada di mana? Di batangnya, di bunganya, atau di apanya? Dan berapa lama sebetulnya dia berada di sana? Izin menjawab Bu. Ya. Jadi proses fitoremediasi ini lebih banyak logam berat itu diserap pada bagian akar. Jadi tanaman hyperkumulator atau seperti tanaman bunga matahari ini awalnya dia menyerap logam-logam tersebut di bagian akar, lalu akan ditranslokasi ke bagian tanaman lain, sehingga logam berat itu yang lebih banyak itu berada pada bagian akar dibandingkan bagian tumbuhan lainnya Bu, seperti itu Bu. Jadi proses fitoremediasi ini juga tergantung pada umur tanamannya Bu, berdasarkan review atau literatur yang telah kami dapatkan bahwa semakin tinggi umur tanaman maka proses penyerapan juga akan semakin tinggi juga Bu. Oke, artinya logam beratnya berada di akar. Ya, masih banyak tetap di sana gitu, tidak beralih ke bunganya. Ini karena Anda akan memanfaatkan bijinya kan gitu ya. Ya Bu. Oke. Izin menambahkan Bu. Iya. Silakan. Jadi logam berat tersebut diabsorpsi oleh akar. Jadi kalau semakin tua tanaman tersebut, maka logam tersebut akan tertranslokasi ke bagian bunga Bu, kalau dia sudah berbunga, dan nanti di sana akan terjadi reaksi Bu. Reaksinya itu metil merkuri Bu. Jadi metil merkuri ini nanti juga ada reaksinya dari karena bunga matahari ini sebagai tanaman hiperkumulator, jadi dia juga ada reaksi oleh enzim sehingga terbentuklah Hg0 Bu. Jadi terbentuk Hg0,
diuapkan ke udara, jadi tidak berbahaya bagi kehidupan. Gitu. Ya, artinya tidak berhenti di akar gitu. Dia akan Ya. pergi ke sana kan gitu ya. Oke, Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya melanjutkan adik-adik. Saya sepakat dengan Bu Ani ya, tata cara Anda presentasi tadi mudah untuk dipahami. Apalagi ada diagram yang gambar yang Anda sajikan saat ini juga memberikan penjelasan yang lebih mudah bagi siapapun yang membaca ya, yang mengikuti acara ini. Pertama saya ingin menanyakan juga, kalau saya baca laporan Anda termasuk naratif review yang Anda susun, itu lebih mengkaji pada PB ya, begitu ya? Ya begitu. Iya Pak. Ya, bagaimana asumsi Anda bahwa perilaku dari timbal itu akan relatif sama dengan merkuri? PB sama Hg kan unsur yang berbeda ya. Kemudian Anda mengasumsikan bahwa apa yang terjadi pada PB pada masih tambak itu kemudian akan sama ketika kita menggunakan tambak emas dari batu bara ke emas. Izin menjawab Pak. Iya, silakan. Jadi asumsi kami PB sebelumnya telah dilakukan remediasi di lahan bekas tambang batubara yang berada di sana PB ya Kak. Di PB tersebut juga bermuatan 2+, sedangkan merkuri juga bermuatan 2+, dan atomnya juga relatif sama Pak. Jadi kemungkinan diasumsikan bahwa dengan atomnya relatif sama radiusnya, terus muatannya juga sama, jadi kemungkinan bisa mempunyai sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur tersebut juga memiliki kesamaan Kak. Jadi dari sini diasumsikan bahwa bunga matahari tersebut juga berpotensi untuk dijadikan tanaman hiperkumulator di lahan bekas tambang emas, dan mudah-mudahan nanti jika penelitian berakhir akan kami lakukan penelitian yang lebih dalam lagi Pak. Soalnya melihat di review kami itu tidak ada di lahan bekas tambang emas menggunakan tanaman hiperkumulator di bunga matahari Pak. Iya. Itu challenge-nya memang itu. Jadi yang Anda kemukakan ini ide Anda sangat baik, ide sangat bagus begitu. Tinggal bagaimana kemudian karena ini kita daring, barangkali dari referensi itu bagaimana kita mengasumsikan bahwa perilaku ya PB sama Hg itu sama, maka kemudian nanti waktu pembahasan di laporan akhir atau naratif review yang mungkin akan diperbaiki itu juga harus ada kajian ya, bahwa di tabel perkara unsur itu PB ada di mana, Hg ada di mana. Tidak hanya kemudian muatannya +2, kalau +2 itu besi juga bisa +2 kan ya, banyak juga +2, +3 dan sebagainya. Jadi itu yang harus Cu juga +2 bisa, +1 juga bisa, ya, Seng juga 2 gitu ya. Jadi artinya harus kemudian nanti bisa dikaji ya menurut referensi kira-kira bahwa potensi keberhasilan Anda akan tinggi karena Anda sudah punya bekal bahwa perilaku PB sudah menjadi contoh di situ, dan lagi diharapkan perilakunya mirip dengan PB gitu ya. Jadi itu yang diharapkan. Kemudian kalau ada orang bertanya iseng nih ya, kalau bunga matahari itu kan juga minyaknya juga bagus nih ya, karena asam lemak tidak jenuhnya juga tinggi di sana gitu. Saya nggak sih kalau itu dibuat bahan bakar, dia dibuat minyak aja lah buat konsumsi manusia gitu. Apa yang ada aja. Cepat aja waktunya habis. Ya, Pak, soalnya kalau dijadikan sebagai bahan baku makanan, jadi itu tidak direkomendasikan karena Hg itu sangat berpotensi untuk merusak kesehatan kita. Oke, cukup. Saya kira itu saja ya. Makasih waktunya ya. Kita terima kasih semuanya adik-adik ya.